warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurniawan SE MSD. Saya merupakan dosen tetap pada program studi akuntansi Universitas Iksan Sidenrek Rapang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT di bidang pengajaran. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Auditing 1 dengan bobot 3 SKS yang terdapat di semester 4. Deskripsi singkat mata kuliah Auditing 1 adalah mempelajari prinsip, konsep dasar, dan proses audit atas laporan keuangan. Mata kuliah ini membahas peran auditor independen, tujuan audit, serta standar dan etika profesi yang harus dipatuhi. Mahasiswa akan mempelajari perencanaan audit, pemahaman terhadap sistem pengendalian internal, pengumpulan dan evaluasi bukti audit, serta teknik-teknik audit dasar. Sementara penekanan diberikan pada pemahaman siklus audit dan prosedur audit atas akun-akun laporan keuangan sebagai dasar untuk mata kuliah lanjutan di bidang auditing. Adapun CPL pada mata kuliah Auditing 1 adalah CPL pertama, menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan. CPL kedua, memahami konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit. CPL ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan CPL keempat, mampu menyusun kertas kerja audit dan mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan, entitas komersial, dan laporan akuntansi manajemen sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. Sementara CPNK dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar audit, termasuk pengertian audit, tujuan, dan jenis audit. Kedua, mahasiswa mampu menguraikan standar audit dan etika profesi akuntansi yang berlaku dalam pelaksanaan audit. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan prosedur perencanaan audit, termasuk penilaian risiko dan pengendalian internal. Dan terakhir, mahasiswa mampu menyusun kertas kerja audit dan mengevaluasi bukti audit berdasarkan standar audit yang berlaku. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam perkuliahan Auditing 1 ini adalah sebagai berikut. Pertama, pengertian auditing dan perbedaannya dengan akuntansi. Kedua, standar profesional akuntan publik dan kode etik profesi akuntan publik. Ketiga, tanggung jawab hukum akuntan publik. Keempat, laporan akuntan. Kelima, pengendalian intern. Keenam, tes transaksi. Ketujuh, kertas kerja pemeriksaan. 8. Audit plan, audit program, dan audit prosedur. Ke-9, pemeriksaan kas dan setara kas. Ke-10, pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. 11, pemeriksaan surat berharga dan investasi. Ke-12, pemeriksaan persediaan. Ke-13, pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Dan 14 adalah pemeriksaan aset tetap. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal bahwa metode perkuliahan yang saya gunakan berbasis DIA, metode perkuliahan yang saya terapkan pada mata kuliah Auditing 1 yang pertama adalah metode ceramah dalam penyampaian materi. Selanjutnya, saya lakukan tanya jawab, diskusi ringan, dan diskusi kelompok. Itu untuk memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kemudian, pemberian tugas mandiri sebagai evaluasi. Hasil pembelajaran akan dinilai dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Iksan Sidenrek Rapang.
Dan aspek-aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir pada mata kuliah auditing 1 itu meliputi: pertama, partisipasi aktif sebesar 10%, kuis sebesar 15%, tugas sebesar 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester itu 25%. Adapun referensi utama pada mata kuliah auditing 1 yaitu auditing petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh kantor akuntan publik yang dikarang oleh Bapak Sukrisno Agus, dan referensi pendukung berupa ibu dan berbagai artikel terkait dengan mata kuliah auditing 1 yang bisa diakses di internet. Itulah tadi gambaran pelaksanaan perkuliahan dengan menggunakan metode DIA, dan berikut cuplikan video pelaksanaan perkuliahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini, mari kita membaca doa sesuai ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, materi hari ini adalah tes transaksi. Sebelum kita masuk materinya, saya absen dulu ya. Musfia Nasriani. Hadir Pak. Muhajir. Hadir Pak. Rahma B. Hadir Pak. Amelia Nanda Yuga. Hadir Pak. Ada Yuni. Hadir Pak. Oke. Ada semua ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Oke. Materi hari ini adalah tes transaksi. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai materi, kita akan mereview materi minggu lalu. Apa materi minggu lalu? Pengendalian internal. Nah, kan pengendalian internal ada 5. Pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, aktivitas pengendalian. Ketiga, penaksiran risiko. Keempat, informasi dan terakhir adalah pemantauan. Nah, sekarang ada yang masih ingat apa itu lingkungan pengendalian? Oke, Ajir. Seperti yang dijelaskan pada minggu lalu terkait dengan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian yang dijelaskan adalah dalam sistem pengendalian internal, dia menjadi dasar dalam pengelolaan internal perusahaan. Nah, dia seperti peraturan yang mengatur semua sumber daya yang ada di sebuah perusahaan. Jadi penting adanya lingkungan pengendalian karena dia akan mengatur sebuah etika, integritas para pekerja. Begitupun juga tugas-tugas dari sumber daya yang ada di perusahaan. Nah, seperti itu Pak yang saya ketahui. Oke. Nah, sekarang untuk aktivitas pengendalian ada yang tahu? Baik Pak. Oke. Hari ini. Jadi seperti yang kita pelajari minggu lalu terkait dengan pengendalian internal, kalau aktivitas pengendalian internal itu sendiri adalah salah satu komponen penting dalam sistem pengendalian internal yang mencakup kebijakan atau prosedur untuk mencegah, mengoreksi, dan juga mendeteksi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam pencatatan laporan keuangan. Hal itu untuk agar sesuai dengan standar akuntansi dan juga sesuai dengan kepatuhan terhadap laporan, juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Oke. Mantap. Nah, selanjutnya kita akan masuk di materi tes transaksi. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah: pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis bukti audit. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan prosedur pengumpulan bukti audit. Ketiga, mahasiswa dapat menilai relevansi dan keandalan bukti audit. Keempat, mahasiswa dapat memberikan contoh teknik pengambilan sampel dalam audit. Oke. Pembahasan pertama,
tes transaksi. Apa itu tes transaksi? Tes transaksi adalah prosedur audit yang mengarah dari catatan akuntansi ke dokumen sumber. Jadi catatan akuntansi ke dokumen sumber. Nah, apa catatannya? Catatannya misalnya jurnal umum. Apa sumbernya? Tentu adalah bukti transaksi. Oke. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat benar-benar terjadi dan telah dicatat dengan benar atau akurasi dan klasifikasi. Nah, bagaimana caranya? Contoh, saya sebagai orang bekerja di perusahaan belanja di sebuah toko atau belanja di sebuah perusahaan lain. Tentu pada saat saya belanja di toko atau perusahaan lain, saya pasti dikasih nota. Setelah saya belanja, nota itulah yang disebut sebagai bukti transaksi. Nah, karena tes transaksi bicara tentang bukti, maka pembahasan selanjutnya adalah bukti audit. Apa itu bukti audit? Bukti audit adalah semua informasi yang dikumpulkan oleh auditor selama pelaksanaan audit yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung temuan, kesimpulan, dan opini audit atas laporan keuangan. Nah, di bukti audit masing-masing ada contohnya. Kita akan bahas 6 pada pertemuan hari ini. Bukti pertama, yakni bukti fisik. Apa itu bukti fisik? Bukti fisik adalah segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi, atau diinspeksi. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah bukti-bukti fisik yang diperoleh dari cash of name. Apa itu cash of name? Cash of name adalah membandingkan catatan kas yang ada di neraca dan catatan kas pada saat kas diperiksa di berangkas. Jadi ada kas perusahaan, ada catatan kasnya perusahaan. Inilah yang dibandingkan, apakah sama atau berbeda. Kalau kas yang dicatat dalam neraca berbeda saat auditor melakukan pemeriksaan, disitulah auditor menemukan keraguan. Karena auditor menemukan keraguan, makanya dia bisa mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian. Selanjutnya, bukti konfirmasi. Apa itu bukti konfirmasi? Bukti yang diperoleh mengenai eksistensi kepemilikan atau dalam hal ini pelibatan pihak ketiga. Misalnya, perusahaan punya utang di bank. Auditor datang bertanya ke banknya, benarkah perusahaan ini punya utang di sini? Dan benarkah catatan utang di laporan keuangan sama dengan catatan utang pada saat auditor konfirmasi? Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, bukti dokumentasi. Jadi bukti dokumentasi itu adalah bukti yang terdiri dari catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Apa dokumen pendukung transaksi? Contohnya adalah voucher, kedua jurnal, buku besar pembantu. Nah, itu semua contoh bukti dokumentasi dan itu bisa ditelusuri di perusahaan. Selanjutnya, bukti perhitungan. Bukti perhitungan adalah auditor melakukan perhitungan kembali. Misalnya, ada perhitungan yang sudah dilakukan oleh akuntannya perusahaan. Nah, auditor lakukan perhitungan kembali secara footing atau secara vertikal dan secara horizontal atau yang biasa disebut cross footing. Karena biasa akuntan salah menulis atau salah melakukan penjumlahan, makanya auditor melakukan perhitungan kembali. Hasil temuan itulah yang disebut sebagai bukti perhitungan. Selanjutnya, bukti analitis. Apa itu bukti analitis? Bukti analitis adalah bukti yang diperoleh melalui penelaahan analisis terhadap informasi keuangan klien. Apa contohnya? Contohnya analisis tren. Kedua, analisis common size. Ketiga, analisis rasio. Nah, kalau analisis tren, auditor membandingkan tren akun-akun yang ada dalam laporan keuangan. Misalnya, contoh, akun pendapatan dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Itu yang disebut analisis tren. Kalau common size, auditor mempresentasikan semua nominal-nominal yang ada di laporan keuangan. Contoh misalnya, kalau di laporan keuangan tertulis 100 juta, auditor presentasikan 100 juta itu berapa persentasenya? Contoh, penjualan ini dihitung sebagai 100%. Nah, apalagi akun-akun yang terkait penjualan? HPP. Apalagi biaya. Apalagi laba kotor. Selanjutnya laba bersih. Nah, kalau kita pakai common size, kita akan membandingkan ini. Misalnya HPP dibandingkan dengan penjualan, berapa persentasenya? Biaya dibandingkan dengan penjualan, berapa persentasenya? Laba kotor dibandingkan dengan penjualan, berapa persentasenya? Persentase-persentase inilah yang dibandingkan oleh auditor dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke? Selanjutnya, analisis rasio. Analisis rasio kan itu banyak ya. Dan teman-teman mungkin sudah tahu. Apalagi biasa rasio, jenis rasio? Rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio misalnya aktivitas. Kita ambil contoh rasio profitabilitas. Kita pakai ROA-nya. Apalagi biasa rumusnya ROA? Laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak Dibagi dengan pendapatan bersih. dibagi dengan total aset. Tidak apa-apa, kan? Jadi laba bersih dibagi total aset. Tentu ketika laba bersih dibagi total aset, dia akan hasilnya adalah sebuah persentase yang menggambarkan kinerja perusahaan. Nah, kinerja perusahaan inilah yang dibandingkan juga dengan kinerja perusahaan tahun-tahun sebelumnya. Dan inilah yang membantu auditor untuk mengeluarkan opini audit. Oke? Selanjutnya, bukti terakhir, yakni hearsay evidence atau biasa disebut bukti hearsay. Apa itu bukti hearsay? Bukti hearsay adalah bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Misalnya, auditor bertanya kepada manajer perusahaan, bagaimana menurut Pak pengendalian internalnya perusahaan Pak? Nah, manajer menjawab, sepertinya ya mungkin agak lemah ya, mungkin agak lemah. Nah, disitulah auditor menangkap bahwa pernyataan manajer terkait pertanyaannya auditor itu sebagai bukti hearsay. Nah, oke anak, selanjutnya tes ketaatan dan tes substantif. Nah, apa itu tes ketaatan? Tes ketaatan adalah prosedur audit untuk menilai apakah pengendalian internal perusahaan berjalan efektif dan dipatuhi. Nah, sedangkan tes substantif adalah prosedur audit yang digunakan untuk menguji kebenaran dan kewajaran saldo akun atau transaksi dalam laporan keuangan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Contoh, dalam melaksanakan tes kepatuhan, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, kelengkapan bukti pendukung. Apa itu bukti pendukung? Bukti pendukung seperti bukti transaksi, jurnal, buku besar pembantu. Nah, itu semua kelengkapan bukti pendukung. Kedua, kebenaran perhitungan matematis. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana perhitungan matematis itu footing dan cross footing. Nah, sekarang otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Nah, contoh untuk mengeluarkan kas atau uang dalam di perusahaan, tentu yang punya otoritas adalah bendahara. Nah, kalau di kampus kita siapa yang punya otoritas? Ya, Pak Anas. Kenapa Pak Anas kan? Nah, Pak Anas itu adalah orang yang bisa memberi otorisasi mengenai bagaimana uang keluar pada kampus kita. Selanjutnya,
bagaimana ketika kita bicara tentang prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam tes substantif. Prosedur pertama adalah inventarisasi aset tetap. Itu aset tetap dicari kapan dia dibeli, sudah berapa tahun disusutkan, itu yang dimaksud di inventarisasi. Apakah sudah cocok penyusutannya atau ternyata berbeda. Kedua, observasi atas top of name. Nah, kita juga harus mengetahui dan membandingkan apakah persediaan di dalam laporan keuangan itu sudah sesuai ketika auditor melakukan pemeriksaan persediaan di gudang. Selanjutnya, konfirmasi piutang dan utang atau utang di bank. Itu tadi yang disebut sebagai bukti. Itu tadi yang disebut sebagai bukti dari pihak ketiga atau bukti konfirmasi. Selanjutnya ada subsequent collection dan subsequent payment, dan ada cash of name serta pemeriksaan rekonsiliasi. Sekarang ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan Hasriyanti. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya lebih dalam tentang apa itu subsequent collection dan subsequent payment. Apa itu subsequent collection? Subsequent collection adalah penerimaan kas atau penagihan pada saat tanggal neraca atau pada saat laporan keuangan telah selesai disusun. Kedua, apa itu subsequent payment? Subsequent payment itu adalah pembayaran yang terjadi pada saat laporan keuangan telah disusun. Oke, Hadrianti? Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara pemilihan sampel. Nah, sebelum itu saya harus jelaskan kenapa auditor memilih sampel. Nah, biasanya dalam perusahaan ada ribuan transaksi, bahkan sampai puluhan ribu transaksi. Makanya auditor mengambil sampel saja pada transaksi-transaksi tertentu. Teknik pertama adalah sampel acak. Contoh, auditor mengambil sampel 50 dari 5.000 transaksi. Jadi dia acak saja. Misalnya, auditor ambil atasnya saja, auditor ambil tengahnya, baru auditor ambil bawahnya. Itu semaunya auditor karena sifatnya acak. Kedua, contohnya adalah sampel pertimbangan. Contohnya, auditor memilih transaksi dengan nilai yang besar. Jadi misalnya, kalau saya auditor, saya hanya memilih transaksi yang di atas 10 juta. Transaksi di bawah 10 juta saya tidak pakai. Nah, teknik kedua adalah block sampling. Apa itu block sampling? Auditor hanya memilih waktu-waktu tertentu atau bulan-bulan tertentu. Misalnya, auditor hanya memilih bulan 1, bulan 6, dan bulan 12 sebagai bukti transaksi. Selebihnya bulan-bulan yang lain tidak dipakai oleh auditor. Dan terakhir, teknik sampling terakhir adalah statistical sampling atau biasa yang disebut sebagai pemilihan sampel secara ilmiah dengan memakai rumus sampel. Teman-teman sering dengar itu misalnya rumus Low, Finla atau probability non probability sampling. Teman-teman pernah dengar itu? Oke? Sekarang kita masuk di diskusi kelompok. Ada studi kasus. Untuk menyelesaikan kasus ini, saya berharap pada adik-adik untuk membagi 3 kelompok dan kemudian mendiskusikan pertanyaan diskusinya. Oke, sudah nak? Sudah. Oke, mari kita diskusikan ya. Kelompok 1 akan menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3. Kelompok 2 akan menjawab pertanyaan 4, 5, dan 6. Dan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan 7, 8. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja tujuan auditor melakukan tes transaksi dalam kasus yang di atas? Nah, hasil diskusi kami, jawaban atas pertanyaan tadi, di mana tujuan dari auditor untuk melakukan tes transaksi itu untuk menguji keandalan sistem pencatatan manual dan mendeteksi adanya kesalahan atau potensi kecurangan dalam setiap pencatatan penjualan. Nah, itu tadi tujuannya.
Nah, pertanyaan yang kedua, dari sisi asersi audit, apa saja yang diuji melalui tes transaksi atas penjualan? Jawabannya, untuk menekankan pada eksistensi dan cut off, karena pengakuan pendapatan terlalu dini bisa menyebabkan overstatement. Nah, itu tadi jawaban atas pertanyaan nomor 2. Selanjutnya, nomor 3. Apakah ketidakhadiran faktur atau bukti pengiriman secara otomatis membuat suatu transaksi tidak sah? Nah, dari jawaban hasil diskusi kami, itu belum tentu tidak sah, tapi menjadi tidak dapat diverifikasi. Oke, selanjutnya kelompok Tuan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan melanjutkan pertanyaan dari kelompok 1. Nah, pertanyaan itu nomor 4, yaitu bagaimana seharusnya auditor menindaklanjuti transaksi yang tidak memiliki bukti yang lengkap. Nah, jawaban kami dengan melakukan klarifikasi atau meminta dokumen tambahan, atau lebih baiknya lagi kita klarifikasi ke pihak yang bersangkutan atau pihak ketiga untuk meminta jawaban apakah data ini memang ada atau jangan sampai difiktif, itu bahaya. Kemudian pertanyaan kelima, jika 2 dari 5 transaksi tidak memiliki bukti memadai, apa yang bisa disimpulkan tentang efektivitas pengendalian internal perusahaan? Dapat kami simpulkan bahwa pengendalian internal perusahaan ini tidak efektif atau bisa dikatakan ini lemah karena dokumentasi transaksinya itu tidak dilakukan secara konsisten. Dilihat dari temuan tadi kan, sehingga perlu dilakukan perbaikan SOP. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu menurut kami sebagai auditor, apakah auditor perlu memperluas pengujian? Jawab kami ya, karena dilihat ada 40% dari sampel yang bermasalah. Ini kita perlu lihat apakah ini memiliki pola atau hanya kebetulan saja, karena temuan ini mengindikasikan terdapatnya salah satu yang bisa berdampak pada opini kami sebagai auditor. Oke, selanjutnya kita persilahkan ke kelompok 3 untuk menjawab. Soal nomor 7, bagaimana hubungan antara kualitas bukti audit dan keyakinan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan? Tentu hal ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana kualitas bukti audit yang kuat itu akan memberikan keyakinan kepada auditor bahwa laporan keuangan ini memiliki kewajaran. Sedangkan jika bukti audit itu lemah, maka akan menyebabkan keyakinan auditor itu juga lemah atau tidak terlalu percaya. Jadi kualitas bukti audit adalah dasar dari auditor dalam mengambil keputusan. Kemudian soal selanjutnya, apa saran kalian kepada PT Cendekia Ihsan Sidrap agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan? Diketahui bersama bahwa PT Cendekia Ihsan ini masih menggunakan pencatatan yang manual. Selain itu ada bukti-bukti yang ada beberapa transaksi yang tidak disertai dengan bukti-bukti. Tentu saran kami di tengah gempuran teknologi yang sudah ada AI, maka PT Cendekia harus mengupgrade lagi sistem yang mereka gunakan, entah itu terkomputerisasi dan SDM yang ada dalam PT Cendekia Ihsan ini sudah mumpuni atau memadai dalam menggunakan sistem yang ada. Mungkin seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak. Itulah tadi materi nomor 1. Kesimpulannya adalah ada 6 bukti audit yang mesti kita tahu, dari bukti fisik, bukti konfirmasi, bukti dokumentasi, bukti analisis, bukti perhitungan sampai hasil indeks atau hasil. Tadi sudah juga kita jelaskan apa itu uji ketaatan dan uji substantif, dan terakhir kita melakukan teknik sampling. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.